Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi kompetensi dalam pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi. Sebelum menuju ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 2. Kelompok 2 beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Vivi Lestari, yang kedua ada Ining Suciani, yang ketiga ada Agil Faiz Anaba, dan yang terakhir ada Irma Rahmawati. Menuju materi yang pertama, yakni adalah kompetensi. Kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Ada beberapa dimensi dalam konsep kompetensi menurut Gordon tahun 1988. Yang pertama ada understanding, pemahaman, yaitu kedalaman kognitif yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua ada skill atau kemampuan, yaitu keterampilan atau bakat yang dimiliki individu untuk melakukan pekerjaan. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan, yaitu kesadaran dalam bidang kognitif yang berarti mengetahui apa yang harus diperbuat. Yang keempat ada interest atau minat, yaitu kecenderungan seseorang yang tinggi terhadap sesuatu atau untuk melakukan sesuatu. Kemudian materi selanjutnya yakni kompetensi dalam pembelajaran atau 4 kompetensi untuk guru. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi yang pertama ada kompetensi pedagogik atau kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar. Kemudian yang kedua kompetensi kepribadian, yakni kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Kemudian yang ketiga kompetensi profesional, yakni penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah. Dan yang terakhir kompetensi sosial, yakni kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, tenaga pendidikan, orang tua atau wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Indikator pencapaian kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan atau diobservasi untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi merupakan tolak ukur ketercapaian suatu kompetensi dasar. Ini berarti indikator pencapaian kompetensi merupakan rumusan kemampuan yang harus dilakukan atau ditampilkan oleh siswa untuk menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar. Hal ini sesuai dengan maksud bahwa indikator pencapaian kompetensi menjadi acuan penilaian mata pelajaran. Seperti yang kita ketahui, indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diukur yang mencangkup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Contoh indikator pencapaian kompetensi: menuliskan teorema Pythagoras, menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku dengan teorema Pythagoras. Syarat-syarat penyusunan indikator capaian kompetensi. Yang pertama, spesifik. Indikator yang dibuat haruslah berfokus pada satu kemampuan. Yang kedua, measurable. Indikator harus dapat diukur dan dievaluasi. Yang ketiga, achievable. Indikator harus bisa diraih atau dicapai oleh siswa. Yang keempat, reality. Indikator harus nyata dalam prosesnya. Yang kelima, time. Perhitungan waktu mencukupi. Cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf, dan atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.